buat anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba-Mu, dan segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Kita akan dengar firman Tuhan, saudara. Ya, ada satu tema yang sudah saya siapkan, boleh ditayangkan. Mengucap syukur walau dalam penderitaan. Ya, ada tema yang saya sudah siapkan. Ya, bagaimana kita mengucap syukur walau dalam penderitaan. Ya, saudara, kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita akan baca 2 Korintus pertama ayat yang ketiga. Baik, kita akan membaca bersama-sama 2 Korintus pertama ayat yang ketiga, keempat dan kelima. Ya, saya baca ayat yang ketiga, saudara ayat yang keempat dan kelima. Kita bersama-sama membaca. Ya, ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga aku bisa memimpin mereka yang berada dalam bermacam-macam keadaan dan menghibur kami masing-masing dari hari. Ayat yang kelima kita baca sama-sama 2, 3. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ya, bagaimana saudara Rasul Paulus dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Katakan sama-sama, Allah sumber segala penghiburan. Ya, saudara, saat kita mengalami penderitaan dan kesusahan, saudara, kita nggak usah cari kemana-mana. Ya, memang kita ada orang-orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan, mereka mencari penghiburan dari dunia. Tetapi penghiburan dari dunia itu hanya sementara. Katakan sama-sama, sementara. Ya, di sini dikatakan bahwa Dia adalah Allah sumber segala penghiburan. Ya, saat saudara dan saya mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan hidup, jangan jauh daripada Tuhan. Ya, karena apa? Karena Dia adalah Allah sumber segala penghiburan. Ya, saudara, dikatakan yang menghibur kami, ayat yang keempat, dalam segala penderitaan kami. Ya, saudara, siapa di antara kita yang mengalami penderitaan? Coba lihat kiri kanan. Pasti tiap kita pasti punya pergumulan masing-masing. Amin. Ya, betul ya. Ya, bukan hanya satu, tetapi di sini dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Ya, berarti bukan hanya satu, tetapi banyak pergumulan yang saudara dan saya hadapi, yang saudara dan saya alami. Tetapi di sini dikatakan Rasul Paulus mengucap syukur, dikatakan terpujilah Allah. Ya, seringkali kita, saudara, dalam penderitaan kita bersungut-sungut, kita mengeluh, ya, saudara, bersungguh-sungguh, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tetapi Rasul Paulus dikatakan di sini terpujilah Allah. Ya, saudara, inilah sikap yang benar sebagai kita, sebagai orang yang beriman. Amin. Ya, saudara, senantiasa mengucap syukur karena ada maksud dan tujuan di balik semua penderitaan dan kesulitan hidup yang saudara dan saya alami. Ya, yang pertama, ya, mengapa kita dapat mengucap syukur walau kita dalam penderitaan? Ya,
Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang penuh belas kasihan. Ya, Allah itu saudara dipanggil sebagai Bapa. Ya, kalau Allah kita panggil sebagai Bapa, anaknya siapa saudara? Kita. Yesus mengajarkan kepada kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa, untuk menunjukkan satu hubungan yang erat antara anak dengan bapaknya. Ya, nah karena itu dikatakan dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan, ya, dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Ya, nah saudara, mengapa kita dapat mengucap syukur dalam penderitaan? Next, LCD-nya. Baik, ya, karena Tuhan telah menguatkan hati kita. Amin. Ya, saudara, dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Ya, nah saudara, kata menghibur, ya, saudara, itu berasal dari kata, ya, parakaleo, yang berarti menguatkan. Katakan sama-sama, menguatkan. Yang dikuatkan itu bukannya yang jasmani, tetapi yang dikuatkan itu batin di dalam hati manusia. Amin. Karena itu yang paling utama. Kalau batin saudara kuat, maka saudara bisa menghadapi setiap masalah kehidupan. Tantangan apapun yang saudara dan saya alami, kalau batin kita kuat, maka kita akan, saudara, bisa menghadapi tantangan hidup. Yang setuju katakan amin. Ya, karena itu saudara, pada saat saudara dan saya mengalami pergumulan yang berat, jangan jauh daripada Tuhan. Amin. Ya, nantikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru. Ya, bagaimana caranya kita menantikan Tuhan? Saudara, pada saat kita bangun pagi, kita cari Tuhan. Ya, jangan cari siapa-siapa, kita cari Tuhan. Ya, seringkali kita cari Tuhan, saudara, seakan-akan kita tidak mendapat apa-apa. Namun teruslah mencari Tuhan sampai saudara dan saya mendapat lawatan Tuhan. Amin. Saat saya dalam kelemahan, saudara, saya tidak jauh dari firman. Ya, kita dengar firman Tuhan, kemudian kita dengar lagu-lagu pujian penyembahan. Ya, saudara, saat saya dalam pergumulan berat, ada seorang anak kecil yang waktu itu saya sebagai guru agama Kristen, saudara, saya mengajar di salah satu sekolah swasta. Ada seorang anak SD kelas 6, ya, dia menyanyikan satu pujian di depan kelas. Pada saat itu saya dalam pergumulan yang berat, saudara, ya, dan ya, lewat apa? Lewat pujian. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Amin. Amin. Siapa di antara saudara yang percaya Tuhan pasti sanggup? Ya, saudara, pujian itu bisa menguatkan kita. Ya. Karena itu kalau saudara mengalami pergumulan dan saya mengalami pergumulan berat, jangan jauh dari Tuhan. Mungkin saudara bisa pergi ke puncak untuk cari penghiburan, tapi begitu pulang, saudara, kita ketawa-tawa di sana. Begitu kita pulang, kita susah lagi. Kenapa? Itu penghiburan yang semu. Penghiburan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Ya saudara, mungkin ada orang-orang yang membuat kita, saudara, terhibur lewat lawakan, ya, yang buat kita ketawa, hahaha. Ya, kita terhibur, tapi itu hanya menyentuh jiwa kita, tidak menyentuh roh sampai kedalaman batin manusia. Saudara, pada saat kita mengalami pergumulan berat, yang kita butuhkan adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, penghiburan itu bisa juga berarti adalah kekuatan, ya, parakaleo, yaitu menguatkan kita. Yang dikuatkan apa? Batin kita. Katakan sama-sama, batin kita. Ya,
Saudara, sehingga apa? Saudara dan saya mengalami pergumulan, kok masih bisa senyum? Kok masih bisa tertawa? Kok bisa ada damai sejahtera? Saudara, damai sejahtera itu kekuatan loh, saudara. Amin. Ya, damai sejahtera. Yesus bilang apa? Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ya, saudara, Allah sumber segala penghiburan. Ya, katakan sama-sama, Allah sumber segala penghiburan. 2, 3. Ya, jangan cari kemana-mana, cari Tuhan, maka engkau akan hidup, saudara. Yang hidup apa? Hatimu. Ya, sehingga kita tidak menjadi lemah, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, kuat di dalam Tuhan. Ya, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, Rasul Paulus katakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena apa? Hidup itu adalah peperangan. Ya, gunakan perisai iman, karena dengan perisai iman kamu dapat memadamkan setiap panah api dari si jahat. Panah api si jahat yang paling mematikan adalah ketawaran hati. Ya, jadi banyak orang sekarang tawar hati, kecewa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena yang diserang itu, saudara, ya, batinnya. Karena Tuhan bilang gunakan perisai. Perisai iman itu untuk melindungi saudara dan saya supaya kita tidak tawar hati. Amin. Dan gunakan pedang roh. Apa itu pedang roh? Yaitu firman Tuhan. Ya, saudara bisa kuat, saya bisa kuat karena ada firman. Kalau nggak ada firman, kita pasti lemah. Amin. Ya, jangan yang kita pikirin terus masalah pasti kalah. Kalau kita pikirin masalah, Tuhan bilang jangan hidup seperti orang yang gak punya harapan. Masih ada Tuhan, masih ada mukjizat. Katakan sama-sama, masih ada Tuhan, masih ada mukjizat. Iblis tahu kalau saudara gak punya iman, pasti gak akan ada mukjizat. Karena itu kuatkan hati, percaya sama Tuhan, pegang janji Tuhan. Saudara dekat sama Tuhan, jangan jauh. Penghiburan dunia hanya sesaat. Ingat, hanya sebentar. Ya, saudara, itu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jangan cari penghiburan dari dunia. Ada orang mengalami masalah, dia larinya ke narkoba. Betul apa enggak? Tapi begitu dia udah mulai normal lagi, akhirnya dia bergantung dan itu merusak dirinya. Betul apa enggak? Ada yang mereka lari, anak-anak muda. Ya, coba perhatikan anak-anak muda di sini. Ya, kalau kau susah, kau menderita, jangan lari ke narkoba. Ada juga yang lari ke seks bebas atau ke pacarnya. Dia pikir pacarnya itu tempat perlindungan buat dia, sumber penghiburan. Tuhan bilang terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan lari kemana-mana. Kita pikir ada orang yang mau bantu kita, saudara. Dia sebagai sumber penghiburan buat kita, sumber kekuatan bagi kita. Ternyata saudara, orang yang kita andalkan, dia mengecewakan kita. Saudara, jangan kita mengandalkan manusia atau kepada siapapun juga, tapi andalkan Tuhan. Amin. Dialah sumber kekuatan, dialah sumber penghiburan. Tuhan itu sumber kekuatan. Yang dikuatkan apa? Manusia batin kita. Yang dikuatkan apa? Hati saudara dan saya. Jangan anggap enteng saudara kekuatan. Karena orang dunia saat dia mengalami pergumulan yang berat, saudara, tidak sedikit mereka yang bunuh diri dan mengakhiri hidupnya. Ya, namun kalau saudara dan saya bisa bertahan dalam penderitaan, bisa sabar dalam menghadapi setiap kesusahan hidup, itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang mudah buat kita, tetapi Tuhan menjanjikan Dia beri kekuatan bagi saudara dan saya saat kita mengalami pergumulan yang berat. Amin. Ya, dan jangan berharap hidup kita di dunia ini mudah, saudara. Ayub berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Selama kita hidup di bumi, kita harus bergumul. Ya, itulah sebabnya kita menantikan, saudara,
kerajaan sorga, di mana kita lepas dari segala penderitaan kita. Amin. Ya, kita akan lanjutkan, saudara. Mengapa kita dapat mengucap syukur walau dalam penderitaan? Ya, pasti ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Ya, ingat dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap yang mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama, yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu murah hati kalau kita tidak menerima kemurahan Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu maha murah, ya, dia sumber kekuatan kita kalau kita tidak mengalami penderitaan dan kesulitan hidup? Pada saat kesulitan hidup diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dia kasih kekuatan kepada kita. Disitulah kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Disitulah kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi dan bukan kata orang. Amin. Ya. Karena itu saudara, mindset pikiran kita harus benar. Tidak lagi saatnya kita mengeluh pada saat kita diperhadapkan dengan kesukaran dan kesulitan hidup. Rasul Paulus mengatakan, terpujilah Allah. Artinya dia mengucap syukur, dia tidak bersungut-sungut. Yang menghibur kami. Oh, dia tahu apa artinya penghiburan. Kalau orang susah kan perlu dihibur, saudara. Betul apa enggak? Kalau orang susah kan perlu dikuatkan. Dia nggak butuh lagi, saudara, hartamu. Karena harta itu tidak berguna bagi orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Bagi orang-orang yang mengalami keadaan depresi dan tertekan, dia perlu kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Karena itu saudara, itu hanya didapat apabila kita datang dekat dengan Tuhan. Ya, saudara, jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan sebagai sumber penghiburan atau kekuatan dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang kedua, mengapa kita dapat mengucap syukur walau dalam penderitaan? Tadi, ya, yang pertama adalah tadi saudara apa? Karena Tuhan telah menguatkan hati kita. Mungkin jawaban belum ada, tapi hal yang pertama yang Tuhan kasih adalah kekuatan, penghiburan. Yang setuju katakan amin. Dan jangan anggap enteng itu penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Jangan saudara nilai berkat itu hanya hal yang materi. Tapi berkat, kekuatan dan penghiburan saudara itu berkat yang luar biasa. Kalau saudara dan saya bisa tahan menghadapi kesulitan hidup, bisa sabar, bertahan dalam penderitaan, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Mungkin jawaban belum. Jawaban belum. Tapi hal yang pertama itu menentukan bagi saudara dan saya untuk menerima jawaban daripada Tuhan. Amin. Ya. Ya. Hal yang kedua adalah mengapa kita dapat mengucap syukur walau dalam penderitaan. Hal yang kedua adalah saudara, karena Tuhan. Coba slide-nya 2, 3, kita baca sama-sama 2, 3. Karena Tuhan dapat memakai hidup kita. Ya, bagaimana kita bisa nguatin orang lain kalau kita belum mengalami? Oh, kamu udah gak putus asa. Ya, tadi ada kesaksian saudara ya. Percaya. Ya, percayanya cuma di mulut, tapi gak ngalami kuasa Tuhan, gak ngalami penghiburan daripada Tuhan. Ya, saudara, mama saya terakhir divonis sakit jantung itu 5 penyumbatan jantung dan harus dipasang ring. Tapi mama saya gak mau. Ya, selain usianya sudah tua tapi gak mau. Karena iman, percaya. Karena waktu itu sakit yang pertama sakit lupus, saudara. Waktu sakit lupus saya masih SMP. Ya, ada 3 orang di Cipto, 1 orang meninggal, 1 orang lumpuh sebelah, dan satunya mama. 40 tahun yang lalu. Dan itu juga Tuhan sembuhkan. Mama saya dapat penglihatan Tuhan Yesus di langit yang ketiga. Dan
sudah mengadakan perayaan ucapan syukur. Dia paksa pulang ke rumah. Kemudian setelah pulang ke rumah, badannya tinggal 25 kilo dan seluruh rambutnya botak, dan bilang sama papa saya, sama keluarga, kita adakan ibadah ucapan syukur. Bayangkan, masih sakit tapi imannya percaya sudah sembuh. Adakan ucapan syukur, saudara. Dan setelah adakan ucapan syukur, minta sekolah Alkitab. Waktu itu di Salemba, saudara ya. Nah, saudara, perlahan-lahan berat badannya naik. Dan saudara dulunya pakai wig, ya karena malu. Saudara kepalanya botak, dan saudara perlahan rambutnya mulai tumbuh dan berat badannya mulai naik. Ya, 40 tahun yang lalu akan lewat, dan ngomongnya di depan mama saya, saudara. Seluruh keluarga dipanggil, mama saya ada dalam ruang ICU. Bayangkan kalau orang yang lemah imannya pasti dia down, saudara. Betul apa enggak? Saudara, karena itulah Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi saksinya. Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain kalau kita sendiri belum mengalami kekuatan yang daripada Tuhan? Karena itu pasti ada maksud Tuhan supaya kita menguatkan orang lain, ya. Dikatakan Paulus, yang menghibur kami dalam penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam penderitaan yang kami terima sendiri dari Allah. Artinya dia sudah mengalami, kemudian dia kuatkan yang lainnya. Ya, itulah kesaksian, saudara. Amin. Ya, saksi Tuhan itu harus saudara dia mengalami Tuhan. Yang kedua adalah mengapa kita dapat mengucap syukur walau dalam penderitaan. Yang kedua, karena Tuhan dapat memakai hidup kita untuk menguatkan orang lain. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan jadi alatnya? Angkat tangan. Ya, berarti harus mengalami Tuhan dulu. Mengalami ujian. Saudara siap mengalami ujian? Angkat tangan. Mulai sedikit. Nah, begitu ujian menang, baru saya dulu menang ujian ini seperti ini loh. Amin. Ya, karena pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya. Ya, saudara dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, saat saudara mengalami tekanan yang berat, saat saudara mungkin saat nggak punya apa-apa, di rumah beras nggak ada, semua nggak ada. Siapa yang mau diandalkan lagi? Hanya nangis di hadapan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan utuslah saudara burung gagak dalam tanda kutip, saudara ya. Orang yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Saudara, hidup kita jadi kesaksian. Amin. Dia berikan penghiburan bagi saudara dan saya. Dia berikan kekuatan bagi saudara dan saya. Sehingga pada saat saudara ada orang-orang yang saudara lihat mengalami kesusahan yang sama, saudara bisa menjadi saksinya Tuhan. Ya, itu maksud Tuhan. Ya, untuk dapat menguatkan yang lain. Ya, yang ketiga. Coba yang ketiga. Ya, terus yang ketiga. Baca sama-sama 2, 3. Supaya jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi percaya kepada Tuhan. Nah, ya, coba ayat yang ke-8 kita baca dari 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, ya. Ayo. 2, 3. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Rasul Paulus pun pernah mengalami apa yang namanya putus asa. Karena apa? Karena beban yang berat, ya. Karena kesukaran-kesukaran hidup yang dialaminya yang begitu berat, ya. Saudara, itu yang dialami oleh Rasul Paulus, ya.
Ayat yang ke-9, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya pada Allah yang membangkitkan orang yang mati. Saya ulangi, tetapi hal itu terjadi supaya, ya, artinya ada tujuan. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Artinya penderitaan yang diizinkan terjadi itu Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita, saudara, supaya kita rendah hati. Ya, karena sifat manusia pada dasarnya dia sombong. Kalau nggak percaya, ciri orang yang sombong itu apa, saudara? Cepat tersinggung. Coba lihat kiri kanan, cepat tersinggung apa enggak, saudara? Hah? Kenapa? Karena dia mempertahankan harga dirinya. Betul apa enggak? Apa-apa ngambek, apa-apa cepat tersinggung, apa-apa sakit hati. Ya, itu orang-orang sombong. Yang kedua, ciri orang sombong, merasa diri benar. Coba lihat kiri kanan, betul apa enggak? Betul enggak? Saudara ribut karena apa sih? Suami istri? Hah? Masing-masing merasa benar ya. Udah kalau nggak ketemu, udahlah pokoknya kehendak Tuhan. Nah, gitu aja lah udah. Kan adil kan, di tengah-tengahnya kehendak Tuhan kan? Kadang-kadang istri yang benar, kadang-kadang suami yang benar. Betul apa enggak? Nah, kita kan ego. Kita selalu merasa diri benar. Kalau pasangan kita selalu salah. Betul apa enggak? Ketawa-ketawa iya. Ya. Itu yang Tuhan ajar sama kita. Ya, kenapa Tuhan izinkan? Tuhan lebih tahu. Karena kalau manusia nggak diizinkan kesusahan, dia sombong. Rasul Paulus bilang gini, Tuhan, ya, supaya aku jangan memegahkan diri. Coba 2 Korintus 12 kita baca, ya. 2 Korintus 12. Yang ini nanti di ya tandakan. 2 Korintus 12. Ayat yang ke-7. Yuk. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa, ya, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan apa? Jangan sombong. Ya, karena pernyataan yang luar biasa, karena kaya, karena pintar, ya segala macam lah. Ya, saudara, karena saudara itu sifat manusia dasar. Ya. Terus lagi ayat yang ke-8 kita baca 2, 3. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-9, coba. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Terus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Biasanya kan kita bermegah atas kelebihan kita. Tapi kenapa Paulus bilang aku lebih suka bermegah atas kelemahanku? Supaya kuasa Kristus turun atasmu. Tuhan bekerja pada orang yang rendah hati. Apa-apa cari Tuhan, apa-apa andalkan Tuhan. Tuhan aja, Tuhan terus. Ya memang zaman ke depan kan orang udah gak percaya Tuhan lagi. Dia pakai ngandelin kekuatannya sendiri. Itu kesombongan. Hatinya jauh dari Tuhan. Itu kesombongan. Manusia aja, saudara, cuman karena COVID yang kecil
yang gak bisa terlihat oleh mata, itu bisa memporak-porandakan dunia, itu masih kecil. Apalagi nanti tangan Tuhan bekerja. Ya. Saudara, di sini dikatakan aku udah 3 kali minta sama Tuhan supaya duri itu dicabut. Duri itu apa sih, saudara? Kalau saudara jalan-jalan, kemudian saudara ketusuk duri kakimu, gimana, saudara? Sesuatu yang menyakitkan. Kenapa Tuhan izinkan itu gak dicabut? Entah masalah rumah tanggamu, entah masalah ekonomi, entah masalah kesehatanmu. Kalau di sini Paulus masalah kesehatannya. Ya, dia udah minta Tuhan ini. Ada penafsir yang menafsirkan matanya, saudara. Ya, pada tubuhnya itu matanya. Ya, dia udah minta. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku kepadamu, karena di mana engkau lemah, di situ engkau kuat. Amin. Kalau anak Tuhan yang benar, dia pasti rendah hati. Kalau masih sombong, gampang tersinggung, merasa diri benar, suka menghakimi orang, itu ciri kesombongan. Gak pernah saudara menghakimi diri sendiri, Tuhan saya mau berubah, tapi selalu nunjuk-nunjuk. Susah untuk berubah. Karena apa? Selama masih ada kesombongan, susah berubah. Amin. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya supaya saudara dan saya selamat. Katakan sama-sama, selamat. Contohnya siapa? Contohnya Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Bahkan dia lahir di kandang yang hina, bukan di satu tempat yang mewah, tetapi di dalam palungan. Saudara, Tuhan kasih contoh. Kalau Tuhan kita saja mau merendahkan diri, apalagi kita manusia biasa. Amin. Jadi pasti ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Memang bebannya berat. Paulus bilang, sampai-sampai saya putus asa ini. Dia dikejar mau dibunuh, mengalami karam kapal, disesah, saudara, 39 kali cambukan, saudara, didera, di luar batas, dilempari dengan batu sampai mau mati, di penjara, sering dalam penjara, saudara, banyak. Belum lagi masalah kelaparan, kesusahan, penganiayaan, belum masalah jemaat, saudara, yang dia harus layani. Secara manusia dia nggak akan sanggup. Tapi kalau saudara dan saya mengalami pergumulan yang berat, saudara bisa sampai saat itu tegak berdiri. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena kita nggak mau jauh daripada Tuhan, saudara. Dialah sumber segala penghiburan. Dialah sumber segala kekuatan. Apa yang dikuatkan? Roh, batin, ya, supaya kita kuat. Don't pray to be an easy life. Ya, ada satu saudara yang saya baca. Jangan berdoa buat hidup yang mudah, but pray to be a strong person. Doa supaya kita jadi orang yang kuat. Amin. Ya, saudara, dikatakan sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, bukan kelebihan. Kenapa? Dia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, walaupun dia ahli Taurat. Ya, walaupun saudara dia memiliki segalanya, namun dia merendahkan dirinya. Ayat yang ke-10, coba. Ayat yang ke-10. Ayo sama-sama 2, 3. Ya, dikatakan sebab itu aku senang dan rela. Ada banyak, saya gak bisa terima.
Saya udah buat baik-baik, tapi dibalasnya jahat. Saya nggak bisa terima. Akhirnya sakit hati. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Amin. Tuhan bilang jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki, melainkan dia memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memberkati supaya kita memperoleh berkat. Siapa yang memperoleh berkat? Dia memberkati. Amin. Ya, saudara di sini katakan, aku rela dalam kesukaran hidup, bagaikan tanah liat di tangan terjunan. Kita hanya berserah kepada Tuhan, suka-sukamu Tuhan, karena Engkau tahu yang terbaik dalam hidup. Kalau orang sudah dekat sama Tuhan, bukan kehendak dia lagi yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Dia gak pernah maksakan Tuhan menurut apa yang dia inginkan, tetapi dia menyerahkan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ya, kalau belum dewasa kan kita suruh Tuhan melakukan apa yang kita mau, saudara. Kalau kita masih Kristen baru gak apa-apa, itu namanya Kristen anak-anak. Tapi kalau kita sudah mulai menanjak dewasa, maka kita mulai diproses dan dibentuk. Karena Tuhan tidak selalu menuruti apa yang kita mau. Supaya anak belajar, saudara mentaati apa yang bapaknya mau. Amin. Ya. Saudara, pasti semuanya punya tujuan. Katakan sama-sama, pasti semua punya tujuan. Sehingga saudara bisa bersyukur dalam segala hal, walaupun dalam penderitaan. Kalau kita bersyukur saat kita nggak ada masalah, kita diberkati Tuhan secara jasmani, semua orang bisa. Betul apa enggak? Betul. Namun yang membedakan kita bisa bersyukur walaupun kita dalam penderitaan. Kenapa? Satu hal, karena Tuhan kasih kekuatan sama kita, sehingga kita bisa menanggungnya. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan mau pakai hidup kita menjadi alatnya Tuhan untuk menguatkan orang lain. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Saudara mulai peduli sama orang-orang yang susah, karena dulunya saudara pernah susah. Amin. Biasanya kalau orang yang sudah dipulihkan ya, saudara dia susah, dia melihat orang yang susah, dia cepat hatinya saudara tergerak oleh belas kasihan. Betul apa enggak, saudara? Hal yang ketiga, supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Katakan sama-sama, mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima, dan kita bandingkan Yeremia 17 ayat yang ketujuh. Ayo. Yeremia 17 sudah ketemu? Yeremia 17 ayat yang kelima, kita bandingkan dengan ayat yang ketujuh. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya jauh. Ini orang yang sombong. Kalau orang sombong itu hatinya jauh dari Tuhan, gak merasa perlu Tuhan. Nanti satu saat Tuhan izinkan dia gak bisa berbuat apa-apa. Ini orang-orang yang sombong, yang masih ngandelin manusia, yang ngandelin kekuatannya atau pengertian sendiri, yang hatinya jauh daripada Tuhan. Semakin orang dekat dengan Tuhan, dia semakin menyadari dia gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Ayat yang ketujuh. Ayo kita bandingkan. 2, 3. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Rasul Paulus bilang hal itu terjadi
supaya aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, tetapi berharap hanya kepada Dia. Saudara, pasti ada maksud Tuhan. Ya, ada maksud Tuhan. Hal pertama yang Tuhan izinkan terjadi supaya saudara dan saya dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Katakan sama-sama apa? Ingat, dua hal yang tidak boleh turun, tapi harus naik progresif. Nggak boleh naik turun. Yang pertama adalah rendah hati, yang kedua adalah percaya. Katakan sama-sama 2, 3. Rendah hati. Yang kedua apa? Percaya. Kadang saudara, kalau lagi susah kita bisa rendah hati, tapi begitu mulai diberkati sebentar, saudara, sedikit aja kita udah mulai sombong. Lihatlah kisah raja-raja Israel yang jatuh. Awalnya baik, tapi ujungnya saudara, kita lihat hidupnya itu hancur. Kenapa? Karena dia mulai sombong. Dia mulai angkuh ketika kekuasaan, kekayaan, saudara, semua dia miliki. Ya, karena itu kita harus jaga. Hati harus rendah hati. Katakan sama-sama, harus rendah hati. Ya, semakin rendah hati. Yang kedua apa? Percaya. 2, 3. Percaya. Kadang orang percayanya naik turun sama kayak roller coaster, saudara. Sama itu, rendah hati sombong, rendah hati sombong, rendah hati sombong. Percaya nggak percaya, percaya kurang percaya. Terus saudara, itu sebabnya kekristenan nggak akan pernah bertumbuh. Kenapa? Karena dia tidak izinkan Tuhan membentuk hidupnya, ya, karakternya, suka-sukanya, hidupnya. Ya. Itu yang Tuhan mau. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada siapa, saudara? Tuhan. Kepada Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Ya. Jadi Tuhan menghadapkan kita kutuk dan berkat. Kalau kutuk ya ini, kamu ngandelin manusia, kamu berharap sama manusia bisa tolong kita. Betul apa enggak? Kemudian kita ngandelin kekuatan kita sendiri, pengertian kita sendiri, saudara. Ya, hatinya jauh daripada Tuhan. Walaupun ke gereja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Walaupun mulut memuliakan Tuhan, tapi hati jauh dari Tuhan. Bisa apa enggak, saudara? Ada berapa banyak orang yang seperti itu? Tubuhnya di gereja, tapi hatinya enggak. Mulutnya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya cinta dunia. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu baru di mulut. Tapi di hati, benar apa enggak? Apa benar? Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, yang di pikiran kita selalu Tuhan. Tapi kalau yang di pikiran kita duniawi terus, saudara, harta terus, saudara, waduh, kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Kemarin saya dapat WA, ya, saat kita menghadap Tuhan, ya, dari seorang anak Tuhan, itu benar apa yang sering kali saya ucapkan. Kalau kita menghadap Tuhan, pikirkanlah kita udah gak punya apa-apa dan kita gak punya siapa-siapa. Saat kita menghadap Tuhan, pikirkan kita gak punya apa-apa dan kita gak punya siapa-siapa. Karena pada akhirnya kita semua akan kita tinggalkan kok, saudara. Betul apa enggak? Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah. Katakan sama-sama, imannya tidak menjadi lemah. Imanku tidak boleh lemah. Amin. Apa yang tidak boleh turun? Iman. Apalagi yang tidak boleh turun?
percaya atau rendah hati. Amin. Ya, dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Terus walaupun ia mengetahui apa? Bahwa tubuhnya sangat lemah. Terus karena usianya telah kira-kira apa? 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Saya nggak mau bimbang. Amin. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Terus malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wih, ini yang Tuhan mau. Iman kita harus semakin kuat. Amin. Apa buktinya iman semakin kuat? Tidak mengeluh, tidak menyalahkan Tuhan, tapi sebaliknya memuliakan Tuhan apapun yang terjadi. Siapa kita yang mau menyalahkan Tuhan? Dia pencipta kita, ini debu tanah liat. Sombong. Dikatakan 21. Coba kita baca 23. Dengan penuh keyakinan. Katakan sama-sama, penuh keyakinan. Berarti imannya harus full. Katakan sama-sama, full. Kalau kurang percaya jadi musisat enggak? Oh enggak. Itu kalau kurang percaya namanya bimbang. Di tengah-tengah. Dan Tuhan bilang orang yang bimbang jangan harap dia terima sesuatu daripada Tuhan. Dan apa yang kita percayai? Janji Tuhan. Katakan sama-sama, janji Tuhan. Ingat, janji Tuhan itu bersyarat. Kalau kita lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, Dia akan melakukan bagiannya bagi kita. Amin. Bertobat, Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Jangan kita masih hidup lama, gak mau meninggalkan dosa, kita mau dipulihkan, gak akan terjadi. Amin. Dikatakan bahwa dengan penuh keyakinan, terus bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ya, saudara, siapa yang percaya Tuhan tidak pernah berdusta? Kalau kita suka berdusta, tapi Dia tidak pernah berdusta. Dia akan tepati janjinya. Kalau kita melakukan bagian kita, bertobat, rendahkan diri. Bertobat dari apa? Dari ketidakpercayaan kita. Ya, ragu-ragu, mengeluh, bersungut-sungut, nyalahkan orang. Ya, saudara, Tuhan mau kita bertobat. Ya, saudara, itulah tujuan ya Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Kita belajar dari iman Abraham. Ibrani 11 ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Oke, yang sudah ketemu? (17, 18, 19) Sudah? Oke, kita baca sama-sama ya. 23. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Terus walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, saudara, kenapa Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal? Karena dia percaya akan adanya kebangkitan. Amin. Allah berkuasa membangkitkan orang yang mati. Itulah iman kita. Walaupun seakan-akan gak ada harapan,
namun Tuhan memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Amin. Ya, walaupun keadaan dunia tergoncang, namun saudara, imanmu tidak boleh tergoncang. Ya, itu yang Tuhan ingatkan kepada kita semua, ya. Dan kita kembali lagi saudara dalam PowerPoint-nya. Kita akan kembali. Apa yang Yesus katakan pada saat dia membangkitkan Lazarus? Ya, sebelum dia membangkitkan Lazarus, Tuhan berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah atau kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, di tengah-tengah keadaan zaman yang semakin sukar dan sulit, percaya Tuhan berkuasa memelihara hidup kita. Percaya Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya. Hanya lakukan bagian kita. Dua hal: tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah percaya. Ini yang gak boleh naik turun. Percaya dan merendahkan hati. Ya. Nah saudara, itulah sebabnya Tuhan izinkan hal itu terjadi, supaya saudara tidak menaruh percaya pada kekuatan kita, tapi hanya kepada Tuhan. Ya. Saudara, yang terakhir, kita akan baca apa maksud Tuhan di balik semua ini. Ya. 2 Korintus, coba kita baca 2 Korintus yang tadi, 2 Korintus 1 ayat yang ke-11. 2 Korintus 1 ayat yang ke-11. Baik. Sudah ketemu, katakan amin. Ayo kita sama-sama. 2, 3. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kamu juga turut membantu mendoakan kami. Bukan hanya Paulus yang berdoa bagi jemaat di Korintus, tetapi jemaat di Korintus juga, saudara, mendoakan Paulus. Terus lagi, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Berarti apa saudara? Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Coba LCD-nya tadi tayangkan. Hal yang keempat, apa maksud Tuhan? Yang keempat, yuk terus, ayo 2, 3, supaya kita turut saling mendoakan satu sama lain. Amin. Kalau saudara bisa kuat karena ada orang yang doain saudara. Orang Kristen itu gak boleh dia sendirian hidupnya. Kalau sendirian berarti dia makanan empuknya setan, saudara. Kalau lagi perang, itu tentara yang terpisah dari kelompoknya, itu makanan empuk bagi musuh saudara. Betul apa enggak? Bagaimana kita bisa bersatu dan gereja Tuhan bisa kuat, saudara? Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Doakan hamba Tuhan supaya pelayanannya tetap murni di hadapan Tuhan, bukan hamba uang. Amin. Tetap tulus, saudara. Doakan hamba Tuhan supaya dia tetap kuat. Sebab kalau hamba Tuhannya lemah, semuanya pasti lemah. Hamba Tuhan juga mendoakan saudara. Dan juga saudara masing-masing, kalau mendengar ada pergumulan hidup, jangan kita cuek, tapi mulai peduli. Karena kita pun juga didoakan oleh orang lain. Amin. Kenapa Tuhan izinkan terjadi penderitaan? Supaya kita bisa saling doain satu dengan yang lain. Enggak hidup individu. Gereja itu keluarga. Kalau ada yang satu yang sakit, semuanya sakit. Kalau ada satu yang dia senang, semuanya senang. Amin. Saudara, di mana nanti jemaat semakin bertambah, coba mulai perhatikan satu dengan yang lain. Hati hamba Tuhan, hati Tuhan akan sedih kalau kita masing-masing pada kelompoknya, kalau kita masing-masing pada individunya.
Gereja itu bukan hanya duduk dengar firman Tuhan, setelah itu kita langsung kita pulang. Bukan kayak gitu. Gereja itu keluarga. Katakan sama-sama, keluarga. Kita disatukan di tempat ini, saudara. Kalau dalam keluarga kita harus saling menolong, saling berkorban satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling mendoakan. Kalau kita lakukan di tempat ini, di gereja ini, kita akan kuat, saudara. Nggak ada orang yang jatuh dalam dosa, nggak ada. Amin. Bukan sekedar kita melayani, setelah pulang melayani, udah cuek kita, saudara. Hati kita harus ke jiwa-jiwa. Halo. Kalau melayani sekedar melayani, semua bisa. Tetapi kalau orang hatinya kepada jiwa-jiwa, dia akan dijamah sama bukti Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Bila mengasihi Tuhan tapi nggak mengasihi jiwa-jiwa, bohong. Kalau ada orang lain menangis, kita ikut menangis. Amin. Jangan orang lain menangis, kita tertawa. Orang lain tertawa, kita menangis. Itu namanya iri hati. Dan di situ ada perpecahan dalam gereja. Kalau yang lainnya diberkati lebih dahulu, puji Tuhan. Percaya nanti giliran saya akan tiba. Amin. Jangan tentu aja diberkati, dia suka korupsi tuh. Jangan menghakimi, belum tentu. Kalau diberkati, puji Tuhan, nanti giliran saya, karena proses Tuhan belum selesai. Amin. Tuhan gak akan mungkin memberkati kita kalau proses itu belum selesai. Kecuali kita datang ke Mbah Dukun. Dia gak tanya sama kita, kamu percaya Tuhan apa enggak? Kamu pernah nyakitin hati orang apa enggak? Nyimpan kepahitan hati apa enggak? Enggak pernah. Tapi kalau Tuhan, sebelum kita berdoa dulu, Tuhan sudah bilang, pergi berdamai dulu. Baru persembahan kita, doa-doa kita diterima oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Supaya kita turut saling mendoakan satu dengan yang lain. Apa artinya? Ada kepedulian. Kalau pengikut Yesus tuh identik dia kasih. Amin. Enggak lagi kita maunya diperhatikan. Itu belum dewasa namanya. Kalau nggak diperhatiin sama orang, kita tersinggung. Nggak usah gereja-gereja sini lah. Orangnya gimana? Nggak usah. Lakukan bagian kita. Mulai perhatikan. Mulai tegur. Mulai sapa. Mulai ingatkan. Mulai kasih senyum satu dengan yang lain. Amin. Sehingga saudara di tempat ini bukan orang asing. Kita saudara satu dengan yang lain. Katakan sama-sama, kita saudara satu dengan yang lain. Amin. Nggak ada yang datang ke tempat ini seperti orang asing. Mulai dari kita. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia mengasihi jiwa-jiwa. Bukan mengasihi pelayanan. Banyak orang melayani tapi dia nggak mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Saudara mau lakukan itu, mulai saling doakan. Kalau dengar ada saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan, saudara mulai saling doakan. Atau mulai kunjungi. Itu kan tugasnya pendeta aja, hamba Tuhan saya dan istri. Enggak. Kita ini semua adalah hamba Tuhan. Tanpa disuruh. Kalau Tuhan sudah gerakan, berbuat, lakukan. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara mau saling doakan? Amin.
Karena saudara pun juga didoakan. Kalau saudara bisa kuat sampai saat ini, karena ada orang-orang yang mendoakan saudara. Bayangkan kalau kita saling mendoakan. Iblis tidak akan ada kesempatan untuk menghancurkan, memecah belah gereja Tuhan. Kita akan kuat apabila kita bersatu. Paulus bilang apa saudara? Karena kamu turut membantu mendoakan kami. Ini hebat. Jemaat yang tidak hanya menuntut, tapi jemaat yang mau mendoakan. Supaya banyak orang mengucap syukur. Amin. Sehingga kita semua, wah terima kasih Tuhan, Kau tempatkan aku di tempat ini. Karena kasih yang nyata. Ya. Karena gereja itu adalah keluarga Allah. Ya. Berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Kita akan tundukkan kepala, kita akan nyanyikan pujian. Saudara, ada lagu pujian yang saya karang, ya, saat saya dalam penyembahan, ya, tentang bersyukur. Dan biarlah pujian ini boleh, kita akan bangkit berdiri, boleh memberkati kita semua atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Ku bersyukur padamu, ya Tuhan, atas kasih setiamu padaku. Dengan apakah ku balas kasihmu? Segala kebaikanmu padaku. Katakan kudus, kudus.
katakan marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban-berat, aku beri kelegaan. Ya Rabbana ya Ya Rabbana Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan selamanya, Kau yang layak dipuji dan disembah. Amin, amin. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesus. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak, Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak, Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam pekerjaan usaha kami, rumah tangga kami Tuhan, senantiasa Kau menyertai kami. Memberkati juga setiap persembahan yang kami berikan, biarlah semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan menyambut doa berkat Tuhan, kami akan angkat tangan kami. Saudara, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai merata. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Silakan saudara. Kita berdoa pribadi masing-masing, bersyukur buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Amin.